Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Juta Kata FM. Jadi melanjutkan dua video yang merupakan sesi intermezzo. Juta Kata FM hadir kembali dengan mengadakan webinar eksklusif yang tentunya 180 derajat berbeda dengan sesi-sesi sebelum ini. Maka dari itu, saya juga ingin menyampaikan di awal bahwa ini adalah webinar atau kuliah yang berisi materi full sangat penting ya teman-teman. Jadi saya pastikan kali ini materinya benar-benar daging semua. Yang seharusnya video ini saya sampaikan secara premium atau berbayar, tapi kali ini akan saya bagikan secara gratis kepada teman-teman semua subscriber daripada Juta Kata FM. Mengingat kita semua sudah berdampingan ya di era AI dan era industri 4.0 yang menurut saya sudah sangat kejam, di mana peluang kerja semakin sempit, peluang bisnis semakin susah, jurang pemisah antara kaya dan miskin makin menganga lebar. Maka saya pikir ini adalah momen yang tepat untuk saya mengadakan webinar ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jiwa, pikiran, untuk selalu waras di era yang gila ini. Jadi apa itu webinar ekstra cuan? Jadi sejak tahun 2019 ya, kita selalu bahas tuh tentang Algo Finder sebagai indikator atau algoritma togel yang memang benar-benar sudah sangat viral di jagat maya. Jadi apa lagi yang mau kita bahas gitu ya? Nah, yang pasti tetap bahas seputar cuan, teman-teman. Dan ini adalah pembahasan yang ekstra cuan yang sebenarnya. Jadi sama seperti sesi sebelum ini ya, sesi intermezzo, yang jelas kita akan membahas dua topik besar. Kita akan mengkomparasikan antara togel dan trading. Jadi tidak akan lepas daripada itu tema kita untuk kali ini. Nah, dari sini sebelum saya memulai terlalu jauh, saya ingin meminta kepada teman-teman semua untuk menjadi seperti layaknya gelas kosong yang siap menerima pengetahuan, lalu mengubahnya menjadi pelajaran sesuai bentuk dan kapasitas ukuran daripada teman-teman sekalian. Lalu susun pelajaran layaknya seperti menyusun batu bata ya. Jadi sebata demi sebata hingga menjadi bangunan yang berguna. Mudah-mudahan dengan kita semua berlaku seperti layaknya gelas kosong, kita akan mudah menerima ilmu, terutama ilmu baru, atau buat teman-teman yang mungkin sudah tidak asing dengan dunia togel ataupun trading, mungkin ini ada secuil ilmu yang mungkin nanti bisa diambil. Nah, orang yang ngerti cara dapat cuan dari platform online, ya apapun itu platformnya, itu seharusnya hidupnya itu tidak pernah cemas soal penghasilan. Karena jika kita mengerti caranya, tetapi masih gelisah, itu berarti ada pola yang salah. Ya, jadi pasti ada sesuatu ilmu yang tertinggal. Maka beruntunglah teman-teman yang secara kebetulan menemukan video ini, serta diberi kesempatan untuk menonton pembelajaran ini sampai selesai. Siapa tahu video ini merupakan solusi yang Anda cari selama ini. Sebelum lebih jauh, ada 5 pertanyaan seru nih. Jadi saya minta untuk teman-teman jawab jujur, tapi cukup dijawab di dalam hati ya. Jadi nggak perlu ditulis atau diungkapkan, cukup dijawab di dalam hati. Apa yang kamu tahu tentang togel? Next ya. Apa itu BO togel? Kemudian, apa itu regulator? Kemudian pemilik lisensi dan juga bandar pemutar dalam togel. Oke, lanjut. Berikutnya, tahukah kamu bagaimana mekanisme nomor togel itu dikeluarkan atau bagaimana cara pemutar mengeluarkan nomor yang kamu taruhkan? Dan yang terakhir, pernahkah
kamu menemukan satu saja BO Togel yang resmi, teregulasi, dan memiliki kantor. Oke ya. Oke, persiapkan waktu Anda karena ini adalah video webinar eksklusif yang berdurasi panjang. Bahkan saya katakan mungkin sangat panjang ya. Sekitar 1 jam atau bahkan bisa lebih. Jadi silahkan teman-teman tinggalkan video ini jika memang Anda tidak memiliki waktu luang untuk menontonnya sekarang. Jadi silahkan simpan video ini lalu tonton nanti saat Anda memiliki waktu luang. Karena ketinggalan satu sesi saja pembahasan dalam materi ini itu dapat menyebabkan gagal paham, teman-teman. Oke, jika memang teman-teman punya waktu luang, mari kita lanjutkan. Disclaimer dulu di awal ya. Konten ini mengandung pembahasan dan kegiatan beresiko tinggi yang bisa menyebabkan kerugian. Pastikan Anda telah benar-benar memahami risiko dan bisa mengendalikan diri dengan baik dan bijak. Serta sebaiknya berusia di atas 21 tahun ya, atau 18 tahun ke atas pun juga sebenarnya sudah boleh. Karena kreator video tidak bertanggung jawab terhadap semua risiko yang akan Anda alami, maka utamakan riset sebelum membuat keputusan finansial apapun. Siapa saya dan apa yang melatar belakangi sehingga saya berani mengadakan webinar eksklusif ini? Oke ya. Perkenalkan, saya Joe Darmawan atau teman-teman di komunitas Telegram itu biasa memanggil saya Coach Joki. Memang terasa sangat berat memang ya menyandang gelar ini, padahal kalau panggilan itu saya lebih suka dipanggil Mas atau dipanggil Bro atau nama pun malah sebenarnya lebih asik karena saya juga nggak terlalu expert amat dalam ilmu finansial ya. Jadi kita ngobrol layaknya teman aja, gitu kan. I'm Joe Darmawan atau Coach Joki, teman-teman bilang gitu ya. Ya saya hanya sebagai mas-mas biasa yang kebetulan memang hobi research dan menganalisa awalnya gitu. Teman-teman juga tahu saya adalah pencetus dari metode AlgoFinder. Ini adalah metode sederhana sebagai indikator algoritma tersembunyi di dalam lotre atau kalau di Konoha kita biasa sebut togel ya. Nah, jadi sekitar tahun 2016 nih sejarah singkatnya ya, saya itu tidak sengaja menemukan sebuah metode untuk melacak arah pergerakan angka atau algoritma tersembunyi di dalam jutaan angka acak, teman-teman. Jadi ketika itu saya katakanlah lagi mencari angka togel, kemudian nggak sengaja saya itu menemukan sebuah pattern atau rumus ya. Nah, di mana metode saya itu kemudian saya diskusikan dengan beberapa teman analis angka atau prediktor di grup-grup prediksi. Ternyata respon mereka itu sangat bagus, teman-teman. Nah, itu sejarah awalnya. Tapi sebelum saya mendiskusikan itu kepada teman-teman prediktor, itu saya memang sudah lama menggunakan itu. Jadi kalau ditemukannya kapan persisnya saya katakan saya tidak tahu persis ya teman-teman. Karena yang jelas saya mulai menseriusi atau mematenkan metode saya itu sekitar tahun 2016 teman-teman. Di saat saya mulai diskusikan dengan teman-teman, wah ini metode ini stabil banget nih gitu kan. Ternyata pola ini dapat digunakan sebegitu lamanya tanpa berganti-ganti metode teman-teman. Nah itulah makanya saya mulai ingin mematenkan dan memberi nama pola ini atau metode ini gitu. Dari itu maka saya menamainya dengan metode AlgoFinder. Itu sejarah singkatnya. Nah sejak itu saya akhirnya membangun komunitas tim research algoritma ya. Ini adalah komunitas atau grup Telegram di mana isinya adalah orang-orang yang sebagai penggiat cuan online ya, yang menggunakan lotre sebagai instrumen. Jadi metode ini teman-teman, AlgoFinder itu terkenal bukan karena kejituannya ya, tapi lebih kepada paten atau konsisten ya. Jadi metode ini terbukti dapat digunakan mengikuti gerak angka acak. Nah, kelebihannya dari metode ini adalah
tetap dapat mengikuti geraknya algoritma dalam kondisi apapun, teman-teman. Jadi walaupun kita mengalami yang namanya loss atau kalah atau tidak JP, kita tetap bisa melacak di mana patahnya pola dan kemana pola berikutnya bergerak. Nah, itu kelebihan daripada metode Algo Finder ini, teman-teman. Nah, di poin nomor 3, ini adalah saya katakan ya tadi, ruang penggiat cuan online yang menggunakan nih ya, lotre sebagai instrumen. Jadi uniknya daripada komunitas yang telah kami bangun, teman-teman, kami itu menyikapi lotre togel ini itu dengan pemahaman bahwa togel adalah instrumen investasi. Jadi bukan dengan cara berjudi, teman. Kalau cara berjudi itu hanya tebak-tebakan atau dengan rumus yang sekedar pola 1, 2, 3 hari, kemudian jebret, pasang. Bukan begitu, teman-teman. Tapi kita betul-betul menggunakan metode yang paten, analisa yang serius untuk menentukan angka yang akan keluar. Jadi di balik semua itu, sebenarnya saya jauh lebih dulu mengenal trading, teman-teman. Nah, paling awal saya mengenal trading online itu di forex ya. Kemudian saham, option, dan kripto. Jadi itu urutan yang saya ingat ya, walaupun saya pernah trading di aset apapun. Jatuh bangun dan bisa tahu sedikit hal tentang trading menurut saya sangat seru ya. Dan jujur saya menganggap ini adalah pengalaman mahal yang sulit terbeli karena saya ingat satu quote orang bijak adalah tentang pasar modal itu adalah tempat miliaran dolar uang berterbangan, teman-teman. Jadi itu yang selalu saya pegang, bahwa industri pasar modal ini adalah tempatnya uang banyak banget berterbangan. Jadi karena saya termasuk Gen Z awal atau generasi milenial akhir ya, teman-teman. Jadi saya itu justru waktu itu tidak familiar dengan perjudian. Karena pendidikan dan aktivitas saya benar-benar dikelilingi oleh hal yang jauh dari kata negatif. Jadi singkat cerita, saya bertemu dengan circle orang-orang yang memang suka main togel. Nah, di situ saya kaget, teman-teman, karena ternyata togel itu juga sudah go online. Nah, disitulah saya mulai tertawa terbahak-bahak. Ya, karena kaget gitu loh. Wah, nih togel yang dulunya biasanya dibahas di tempat tongkrongan, waktu ronda nih bareng bapak-bapak ya pada waktu itu, membawa secuil kertas yang kemudian ditulis angka-angka. Nah, sekarang kok sudah go online juga nih. Waduh, bahaya nih. Tapi dari situ saya semakin tertarik, teman-teman. Karena itulah saya tertarik, gitu kan. Kemudian singkat cerita saya belajar, saya pelajari ya. Wah, gila nih. Berarti togel ini bisa kita analisa pakai ilmu peluang nih kalau begini gitu. Karena saya meyakini bahwa tidak ada di semesta ini yang benar-benar acak, teman-teman. Semua pasti ada polanya. Kita hanya butuh untuk mencermati. Nah, itu awal mulanya, teman-teman, saya main togel atau kenal togel. Jadi lebih dulu trading gitu. Nah, terus balik lagi ke Algo Finder, teman-teman. Jadi kelebihannya metode ini tetap dapat mengikuti geraknya algoritma walaupun kita loss, walaupun kita salah dalam memprediksi atau polanya patah. Maka sejak itu saya bersemangat untuk membagikan metode ini di komunitas Telegram Tim Research Algoritma dan menunjukkan hasil yang baik dengan tingkat kepuasan pengguna yaitu sebesar 60%, teman-teman. Ya memang nggak terlalu besar ya. Kemudian sisanya 40% ini ada yang merasa kecewa, tidak puas, dan bahkan mengutuk metode ini. Gitu. Nah, ini saya katakan jujur karena memang itulah adanya gitu. Nah, untuk metode analisa perjudian ya, metode ini sudah termasuk yang terbaik sampai saat ini karena terbukti mampu menjaga konsistensi pemain. Jadi kebanyakan pemain judi itu kan asal tebak-tebakan tanpa manajemen, tanpa metode yang paten dan konsisten. Akhirnya apa, teman-teman? Akhirnya hidupnya kacau.
uang berapapun masuk habis, asetnya habis terjual, karena semua itu tidak terkendali atau tidak terkontrol. Maka semua ini adalah tentang perspektif. Salah perspektif maka akhirnya pun akan salah. Dan akhirnya pun akan berbeda gitu ya. Jadi tergantung dari bagaimana cara kita melihat suatu peluang. Mengapa demikian? Mengapa saya berani jujur? Padahal saya bisa saja mengklaim bahwa metode ini 90% penggunanya puas atau 99% puas penggunanya. Mengapa saya tidak berkata demikian? Ini alasannya ya. Jadi itulah tadi teman-teman, bahwa yang namanya instrumen perjudian di Konoha ini memang nggak ada yang fair. Baik dari segi transparansi pengundian maupun regulasi yang mengatur tiap pasaran nomor ya. Jadi sehebat apapun Algo Finder ini mampu melacak algoritma angka, itu tetap saja ada bandar pemutar si suka-suka gitu. Nah, jadi jujur saya katakan, jika ke 40% pengguna yang tidak puas ini menyadari, justru dengan menggunakan metode ini dia harusnya tahu betapa kejamnya bandar pemutar bekerja gitu teman-teman. Harusnya ya. Makanya saya berani katakan jujur. Karena seharusnya dengan orang mempelajari Algo Finder, dia jadi tahu betapa kelamnya, betapa kejamnya, betapa hitamnya dunia bandar pemutar itu. Jadi bagaimana mungkin sebuah pola algoritma yang kuat dan lurus selama bahkan 11 hari itu bisa dipatahkan oleh bandar. Artinya bandar itu mematahkan pola yang sama sekali tidak mungkin untuk patah, teman-teman. Nah, itulah bandar ya, teman-teman. Nah, akhirnya kami membuat kesepakatan bahwa inilah yang dikatakan season. Season itu musim ya, bisa dibilang. Lagi-lagi istilah ini kami ambil dari dunia trading. Jadi sebenarnya kalau teman-teman teliti hal-hal yang kalian temukan di dalam Algo Finder saat pertama Juta Kata channel ini membuat konten ya, upload video, itu selalu membawakan nuansa togel ini dengan bahasa trading sebetulnya. Ya karena memang basic saya adalah trader itu sendiri. Jadi season saya mengambil dari dunia trading. Jadi tren itu pasti jenuh ya. Kalau kita pahami, sebuah grafik itu tidak mungkin naik terus. Dia pasti akan ada kalanya jenuh atau turun. Begitu juga dengan angka. Angka itu tidak mungkin dia bermain di angka itu-itu saja. Pasti dia akan berganti season atau berganti polanya. Nah, karena kejenuhan itulah maka ada probabilitas di situ. Gitu, teman-teman. Maka ilmu ini adalah ilmu probabilitas. Ini adalah pesan quote dari Mark Zuckerberg, owner dari Meta. The biggest risk is not taking any risk. Jadi kalau kita mau nggak mau resiko ya udah nggak usah berbuat apapun gitu ya. Jadi resiko terbesar itu adalah tidak mengambil resiko apapun sama sekali. Nah, di sini secara bijak saya katakan bahwa yang salah itu bukan siapa-siapa, melainkan adalah saya sendiri. Sebagai broadcaster di Juta Kata Channel. Maka pada kesempatan kali ini, sekaligus izinkan saya meminta maaf kepada teman-teman yang tidak puas, yang 40% tadi ya. Walaupun pada kenyataannya di lapangan, saya itu sering banget dapat saweran teman-teman dari teman-teman yang JP. Saya sering di chat via WA, Mas boleh minta nomor rekeningnya? Wah, ada apa nih gitu. Saya dapat rezeki sedikit. Itu bukan 1-2 kali teman-teman. Makanya saya bingung juga kalau memang ada yang tidak puas, ya wajar-wajar saja. Saya juga tidak merasa kecewa, tidak, karena dalam setiap metode pasti ada yang gagal. Dan saya yakini itu. Yang jelas teman-teman, niat baik saya hanyalah berbagi, bukan untuk melukai ya. Terbukti sampai detik ini saya masih bersama
teman-teman semua di sini berdiri dan tetap optimis menggandeng tangan Anda semua, karena niat saya berbagi, bukan untuk melukai lalu kemudian pergi. Pengalaman apa yang saya dapatkan dan seberapa ekstrim dunia togel ini bagi saya. Siap-siap teman-teman, karena saya akan berbicara apa adanya di sini ya. Jadi dalam perjalanan saya berkiprah di dunia pertogelan ini ada secuil pengalaman yang saya dapatkan, mulai dari menjadi pemain, prediktor, dan bahkan sempat hampir masuk ke dalam lingkaran BO. Artinya jujur saya katakan, saya sempat mendirikan BO yang saya gagalkan dengan alasan tertentu. Jadi sampai di sini saya sangat mengerti betul bagaimana roadmap para pemilik BO, teman-teman. Kemudian pemilik lisensi, ya pemutar, dan bahkan persoalan administrasi yang nggak bisa saya jelaskan karena ini sangat berbahaya bagi diri saya pribadi jika saya bahas terlalu vulgar di sini. Maka tidak perlu saya jelaskan rinci soal ini, yang jelas teman-teman pasti mengerti apa yang harus teman-teman lakukan. Sesuai dengan kapasitas dan sedikit pengalaman ini, tentu saya sangat mampu ya menjelaskan semua ini. Tapi saya memilih untuk tidak menjelaskannya dan tidak terlalu vulgar. Saya percaya bahwa IQ Anda yang menonton video ini di atas 100 semua. Jadi saya pastikan Anda tahu maksud saya ya. Saya tidak melarang kalian untuk bermain togel, karena ini bukan soal dosa ataupun hukum. Ini adalah soal betapa pekat dan hitamnya dunia pertogelan ini, teman-teman. Ya, jadi kalau sampai sini pasti teman-teman tahu kenapa saya masuk ke lingkaran BO ya. Ada sesuatu yang ingin saya kulik dari situ gitu. Nah, jadi siapa takut gitu kan. Seharusnya ini bukanlah hal yang menakutkan bagi kita yang bisa mengontrol diri, mengerti batasan, dan mengerti manajemen. Ini tetaplah peluang yang dapat menghasilkan cuan. Karena sejujurnya teman-teman, target profit harian saya itu kalau dari togel hanya 400 sampai 800 ribu ya. Kalau ingin lebih, tentu saya menggunakan instrumen lain yang lebih aman, teregulasi, dan bisa bertahan jangka panjang. Bahkan potensi cuannya itu bisa jauh lebih besar jika kita tekun dan tidak malas belajar. Nah, ini mengapa sebenarnya Juta Kata FM ini membahas trading? Nah, sekarang kita ngobrol by data. Jadi saya sedikit tampilkan data di sini kepada teman-teman semua tentang pemain judi online vs trader, all the type of trader ya. Jadi berdasarkan data Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring Satgas Judi Online, itu jumlah pemain judi online itu di Indonesia tahun 2024 mencapai 2,3 juta, hampir 2,5 juta orang gitu kan. Dari jumlah tersebut, itu 80.000 orang itu diantaranya masih berusia di bawah 10 tahun. Nah, ini datanya teman-teman. Silakan teman-teman bisa research sendiri ya di Google. Kalian bisa googling sendiri. Dan dari jumlah tersebut, 80% pemain judi merupakan kalangan menengah ke bawah. Jadi nominal transaksi untuk kalangan menengah ke bawah itu berkisar 10.000 sampai 100.000. Sedangkan untuk kalangan menengah ke atas itu antara 100.000 sampai 40 miliar, teman-teman. Gila banget ya. Nah, perjudian online ini merupakan kegiatan ilegal di Indonesia, namun maraknya platform daring yang dijadikan permainan untuk menarik pelanggan baru membuat larangan tersebut makin sulit ditegakkan. Nah, inilah. Begitu judi online ini go online gitu kan. Begitu togel go online, wah ini udah susah banget dikendaliin. Apalagi ada slot segala macam ya, ini susah banget kita. Kalau saya rasa dari jumlah yang tertulis di sini, ini pasti lebih teman-teman. Tidak mungkin hanya 2,3 juta orang, pasti lebih. Lagi-lagi, ini saya hanya tampilkan data kasar ya, bukan data spesifik. Total trader, all the type of trader ini ada 5 juta orang teman-teman. Karena trading ini banyak banget alirannya ya. Jadi kalau di total sekitar 5 juta orang. Ini juga banyak banget. Dan
perlu teman-teman ketahui bahwa jumlah trader di Konoha ini jauh lebih banyak daripada pemain judol ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Sebenarnya agak kurang pas ya kalau kita mengcompare judi dengan trading, tapi ini justru penting bagi kita gitu, karena judi dan trading itu sebenarnya adalah dua alam yang berbeda atau dunia yang berbeda. Level pemikirannya pun berbeda orangnya gitu ya. Antara penjudi dan trader itu berbeda. Tapi ini perlu saya edukasikan kepada teman-teman semua agar karena mental judi itu sangat penting sekali ketika teman-teman nanti ingin melakukan transisi dari pemain judi menjadi trader. Jadi mental dari judi itu sangat penting sekali untuk diterapkan ketika teman-teman nanti sudah bertransisi 100% menjadi trader. Nah, jumlah trader angkanya diasumsikan lebih tinggi dari jumlah pemain judi online karena potensi pasar yang lebih luas dan minat masyarakat yang semakin meningkat terhadap investasi. Gitu ya. Nah, meskipun ada beberapa kesamaan dalam hal aktivitas online, perbedaan besar antara pemain judi dan trader ini terletak pada legalitas, tujuan, regulasi, keterampilan, dan dampaknya. Jadi banyak banget aspek yang membedakan teman-teman. Nanti kita kupas ya pelan-pelan. Trader di Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk berinvestasi secara legal dan mengelola keuangan dengan baik, asalkan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Nah, maka dari itu, webinar ini saya adakan. Oke, next. Jadi tidak ada yang salah ya dengan data ini jika kita berada di negara yang melegalkan judi. Kemudian ini juga nggak salah kalau kita punya passive income yang lebih dan kontrol diri yang baik serta mindset bahwa judi itu bukan ajang untuk mencari kekayaan, melainkan jenis permainan, gaya hidup, atau lifestyle yang tujuannya itu hanya untuk hiburan, teman-teman. Maka benar juga ya kalau ada yang bilang, saya pernah dapat kata-kata nih teman-teman. Jadi kurang lebihnya begini, kalau di luar judi itu hiburannya orang-orang kaya. Nah di Konoha, si miskin malah ikutan gaya hidupnya orang kaya, main judi buat ngadu nasib. Nah itu ya, mereka si orang kaya itu nggak bakal miskin walaupun hobi judi tiap hari habis ratusan juta. Itu mereka nggak bakal miskin. Kenapa? Karena passive income-nya puluhan bahkan ratusan juta juga per hari teman-teman. Nah, jadi sebenarnya judi ini adalah hobinya orang-orang kaya kalau di luar teman-teman. Makanya saya menyikapi judi, togel ini, saya anggap ini adalah instrumen investasi. Saya ajak teman-teman di komunitas VIP mentoring ataupun di kelas tim research algoritma ya, itu saya berikan pemahaman kepada mereka bahwa bermain togel itu dengan pola investasi, jadi bukan dengan gaya-gaya judi gitu ya. Jadi balik lagi ya, berarti yang bermasalah itu di SDM. Jadi SDM-nya yang bermasalah. Nah untungnya saya yakin ya subscriber Juta Kata FM pasti udah pada smart semua ya. Jadi saya yakin teman-teman udah pada pintar semua karena menyikapi judi ini sebagai instrumen investasi. Tapi kalau di luar subscriber Juta Kata saya nggak ngerti gitu. Walau bagaimanapun menjadi trader jauh lebih aman dan profitable jangka panjang teman-teman. Next kita bahas tuntas pelan-pelan teman-teman ya. Pastikan teman-teman masih ada waktu luang kurang lebih sekitar 3 jam lagi ya. Bercanda nih teman-teman. Karena masih panjang dan kita akan bahas pelan-pelan. Jadi kalau sekilas kita ngomongin potensi, dunia trading itu punya perputaran uang terbesar di dunia teman-teman. Ada ratusan miliar dolar berterbangan setiap hari di langit kita ini. Dan saya hadir di sini bukan untuk memberikan iming-iming atau mengajak Anda masuk ke dalam skema bisnis cepat kaya, bukan. Jadi saya hanya ingin menceritakan bagaimana cara membuat jaring kecil ya, hanya membuat jaring kecil untuk menangkap secuil debu yang berterbangan di langit itu. Jadi sekali lagi saya bukan menjelaskan sebuah
cara untuk menjadi kaya raya dalam waktu singkat, bukan. Jadi sama seperti sesi sebelumnya ketika saya menjelaskan strategi dalam togel. Jadi semua itu harus kita kaji dan pelajari secara mendalam. Kurang lebihnya begini teman-teman. Saya hanya ingin Anda itu teredukasi bahwa togel itu tidak teregulasi hukum apapun dan tidak ada satupun BO di Konoha ini yang aman, legal, dan punya kantor. Ini fakta teman-teman ya. Buktinya tidak ada satupun BO yang terjamin mau membayar berapapun ketika kita JP. Artinya kita sebagai konsumen mereka itu benar-benar tidak mendapatkan perlindungan apapun. Nah, ini sangat berbeda 180 derajat dengan trading teman-teman. Maka dari itu saya berani menyatakan dengan tegas kalau trading itu jauh lebih aman untuk jangka panjang. Karena ada regulator yang meregulasi tiap-tiap broker. Jadi ada legalitas hukum yang melindungi dan bahkan broker trading itu juga punya kantor fisik gitu teman-teman. Ya walaupun memilih broker trading pun tetap harus hati-hati ya, karena ada juga broker yang bodong. Tetapi artinya kita tetap lebih mudah menguliti dan melacak sebuah broker trading daripada BO togel. Karena ini memang 180 derajat jauh berbeda teman-teman. Nah, jadi apa kabar bahagianya nih? Pertama, intinya adalah cari cuan online ya. Jadi, selain dari bermain togel, saya pribadi memang lebih dulu memulai profesi sebagai trader. Jadi, mulai trading di stock market, commodity, gold, forex, future, option, dan crypto. Sebelum saya terjun ke togel memang lebih cenderung menyukai kripto ya, karena lebih volatil. Jadi memang banyak sekali aset yang bisa kita perdagangkan, tetapi memang pada intinya sama aja ya. Tujuan kita adalah meraih nilai lebih dari suatu aset yang kita tradingkan. Jadi menurut saya aset itu bukan suatu masalah teman-teman. Yang penting adalah gimana cara kita itu untuk menghasilkan cuan ya. Jadi bagaimana cara saya menyikapi keduanya itu antara togel dan trading? Bahkan saya sangat sering ya teman-teman menggunakan modal trading itu dari hasil JP di togel. Nah, katakanlah saya itu JP 1 juta teman-teman. Kemudian saldo tersebut saya pindahkan lebih banyak ke kripto. Karena kripto memang pada waktu itu sekitar tahun 2017-2018. Itu kripto luar biasa, memang sangat-sangat legit teman-teman ya. Jadi kalau saya punya modal yang terlalu dingin, saya juga sering mengembangkan modal itu di aset atau opsi yang memang tinggi resiko ya, dengan target yang profitnya besar gitu, high risk high return. Atau kalau bahasa Konohanya itu ya itu tadi, semakin tinggi resiko ya semakin tinggi juga potensi cuannya. Ya pada intinya banyak sekali ya jenis aset dan pengelolaan resikonya kalau di trading itu. Jadi saya berkesimpulan bahwa untuk menganalisa saat trading itu jauh lebih mudah dikontrol, lebih mudah lah intinya analisanya ya. Dan potensinya juga jauh lebih stabil dan terkontrol loh teman-teman dibanding togel, sangat berbeda. Jadi sebenarnya ribet nggak atau susah nggak sih prosesnya gitu kan? Kalau kita ngomongin trading itu benar-benar kompleks teman-teman. Artinya saya juga bingung teman-teman ketika membuat materi webinar ini saya bakal bahas dari mana gitu ya. Saya juga bingung gitu teman-teman. Nah yang jelas gini, kalau kita bahas trading itu bakal banyak banget yang kita bahas di sini. Bahkan trader itu sendiri punya aliran-aliran tertentu gitu. Ada scalper, ada swing trader, ada investor, macam-macam. Asetnya juga macam-macam, strateginya juga banyak banget gitu. Indikatornya juga banyak banget. Kalau kita bahas satu-satu itu nggak selesai mungkin 3 bulan teman-teman, karena banyak banget ya yang perlu dibahas. Jadi pada sesi kali ini, pada webinar ini adalah yang penting itu nanti mulai dulu.
Dan sekarang yang penting teman-teman simak dulu sampai selesai, jangan sampai ada yang tertinggal materinya agar urutannya pas ya. Nah ini poin keempat nih. Paling mudah itu ya memang mulai aja dulu gitu kan. Nah yang terpenting dari semua itu adalah mulai dulu, karena materi pembelajaran lengkapnya itu nanti saya sertakan di dalam kelas. Jangan kelas lah, komunitas ya teman-teman. Saya akan sebutnya komunitas Telegram. Nanti saya siapkan berupa video tutorial. Jadi sekali lagi, ini bukan kelas, tapi ini komunitas teman-teman. Karena sifatnya kita belajar bareng. Saya juga nggak hebat-hebat amat kok trading ya, sama-sama. Trader itu kalau udah duduk bareng semuanya sama. Sehebat apapun trader bisa loss juga gitu ya. Tapi yang penting adalah gimana caranya. Walaupun kita loss berkali-kali, begitu cuan sekali, itu kekalahan kita yang banyak tadi, kerugian kita tadi bisa tertutup. Minimal break even ya, minimal balik modal. Nah ini fokus kita bersama, yang penting kita sama-sama belajar gimana caranya mulai dulu untuk trading, gitu, dapat cuan ya, buat dapat cuan. Nah, jadi, semoga teman-teman semua setuju gitu ya. Ya pasti setuju harusnya. Karena kalau kita bahas semua dulu, belajar dulu semua, kapan mulainya gitu. Yang penting adalah mulai aja dulu. Nah jadi apa tujuan dari webinar ini? Sederhana dan singkat saja teman-teman. Bahwa tujuan webinar ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar tentang trading dan melihat potensi keamanan, legalitas, dan keuntungan yang lebih stabil, serta resiko yang jauh lebih terukur dibandingkan dengan judi togel gitu ya. Nah, sesuai judul webinar Ekstra Cuan, ini merupakan peluang ekstra untuk berburu cuan online yang lebih aman dan jangka panjang, sekaligus menjadi kesempatan bagi Anda yang ingin bertransisi dari judi ke trading. Oke ya. Walaupun tidak ada anjuran atau ajakan untuk memilih salah satu atau keduanya, jadi silakan bebaskan diri Anda semua, karena yang paling mengerti tentang pilihan itu adalah diri Anda sendiri teman-teman. Yang jelas saya hanya memberikan perspektif, pandangan baru kepada teman-teman semua. Berikut juga sharing ilmunya. Ketika ini nanti teman-teman manfaatkan, monggo silahkan. Ketika tidak, juga saya tidak pernah mengajak atau tidak ada paksaan kepada teman-teman semua untuk bertransisi dari penjudi menjadi trader. Tidak ada. Silahkan bebaskan diri Anda. Buatlah penilaian, buatlah keputusan sendiri yang terbaik menurut diri Anda masing-masing gitu ya. Nah ini juga, walaupun teman-teman tidak memilih keduanya juga monggo silahkan, bebaskan. Jangan biarkan pikiran Anda terpengaruh oleh siapapun. Saya tidak berusaha mempengaruhi Anda, tidak. Jadi jangan pernah terpengaruh oleh saya. Ya, sekali lagi, saya hanya ingin Anda teredukasi. Jadi saat Anda ingin membuat keputusan, Anda jadi bisa tahu, bisa mengukur apa dampak yang terjadi pada diri Anda ke depan. Misal Anda memilih untuk real bisnis, jualan sayur atau jualan ikan di pasar, monggo teman-teman, karena yakinlah bahwa tidak ada ilmu atau pelajaran yang sia-sia gitu ya. Jadi walaupun Anda tidak memilih keduanya pun tidak masalah, karena yang penting Anda telah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Anda mendapatkan ilmunya, mendapatkan pemahamannya, kemudian perspektif Anda tentang judi menjadi tepat, perspektif Anda tentang trading menjadi pas. Itu akan menciptakan sebuah keselarasan di dalam pemikiran Anda sendiri. Begitu, itu harapan saya teman-teman. Jadi misal Anda punya saudara, teman, tetangga yang menggeluti dunia perjudian atau trading, tetapi hidupnya justru semakin memburuk misalnya. Teman-teman boleh share. Nih, tunjukkan video ini agar ia bisa membawa sedikit manfaat kepada orang tersebut. Gitu ya. Jadi agar bisa menyikapi judi itu bagaimana. Oh ya, perlu saya sampaikan di sini bahwa saya sangat keras menegaskan bahwa Juta Kata tidak pernah membahas tentang yang namanya slot. Ya, dari awal pertama Juta Kata konten, saya tidak pernah menganjurkan slot. Saya bahkan melarang keras, mengutuk keras tentang permainan jenis slot. Begitu ada yang tanya di WA, Mas, coach gimana nih tentang slot gini-gini, langsung saya komen,
saya marah-marahi teman-teman, karena memang slot bukanlah judi sebetulnya, karena itu murni adalah penipuan teman-teman. Karena saya mengerti betul, saya setiap hari berdampingan dengan teman-teman IT, jadi saya sangat mengerti mekanisme daripada kinerja mesin slot tersebut. Jadi jangan pernah judi yang saya maksud ini Anda artikan dalam slot. Sangat berbeda teman-teman. Togel dan slot jauh sangat berbeda. Togel masih bisa sedikit kita sikapi dengan cara investasi, dengan metode, dengan kontrol ya, dengan target yang kita batasi, walaupun itu juga sebenarnya dunia yang hitam pekat gitu, dunia yang abu-abu yang sama sekali sebenarnya pun juga curang gitu ya. Tapi kita tetap bisa batasi target JP-nya juga jangan sampai yang ratusan juta, puluhan juta, nggak perlu. Yang penting kebutuhan harian tercukupi, karena sesuai yang saya sampaikan tadi, target pribadi saya harian pun hanya 400 sampai 800 ribu teman-teman. Jadi bukan yang mengejar kekayaan. Kalau saya pengen kaya bukan dari togel. Kalau saya pengen kaya, saya invest, saya compounding modal di trading. Gitu ya teman-teman ya. Jelas ya. Nah, untuk menjadi sukses dan kaya, sekali lagi, tidak harus menjadi trader. Nih ya, jadi Anda juga bisa melakukan bisnis real seperti jual beli komoditas di dunia nyata. Jadi ada banyak jalan menuju Roma teman-teman. Trading ini hanyalah salah satu cara ya. Jadi jangan bilang, oh kalau trading pasti kaya. Tidak teman-teman, bisa juga kalian miskin dari trading. Kenapa ya bisa habis juga duitnya? Karena semua itu harus dengan ilmu teman-teman ya. Semua itu punya peluang bangkrut, semua itu punya peluang gagal. Jadi teman-teman harus pahami itu. Jadi biar lebih mudah, saya akan compare keduanya dalam bentuk tabel ya. Dari tadi kan kita ngobrolin mungkin sekulitnya ya. Jadi biar lebih gamblang, saya akan tampilkan dalam bentuk tabel dua versi. Ada yang versi gampang sama versi detail. Kenapa saya buat tulisan seperti ini dalam PPT, biar teman-teman itu nggak perlu nyatet-nyatet di buku ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa slide dari yang saya tampilkan ini penting, tinggal screenshot aja, simpan, biar teman-teman nggak lupa. Nah jadi ini yang versi simpelnya. Ini tabel 1 ya. Kalau togel itu judi, kalau trading itu jual beli ya. Bedanya di situ. Togel itu ilegal. Nggak ada sama sekali hukum yang mengatur tentang togel. Nggak ada regulasi. Brokernya, kalau di togel BO ya, sama aja sih sebenarnya sama broker. Kalau togel BO-nya nggak punya kantor, nggak punya badan hukum, jadi sangat berbahaya. Jadi nggak ada perlindungan konsumen di sini. Terus kalau kita JP, misalnya bisa aja kita langsung diblokir dan nggak dibayar. Ini togel bahaya banget. Nah kalau trading ini legal, artinya ada legalitas yang mengatur, ada regulatornya. Nah kalau togel mengandalkan keberuntungan, kalau trading kita pakai analisa. Tapi togel di juta kata beda dong. Kalau togel di juta kata, kita pakai analisa juga teman-teman. Pakai prediksi ya. Pakai prediksi menggunakan metode Algo Finder namanya. Nah kalau teman-teman udah mulai pakai Algo Finder, teman-teman jadi tahu, wah ini berarti memang mirip-mirip trading nih. Waduh bahaya nih Coach Joki, berarti dari awal sebenarnya dia udah mencuci otak kita buat menjadi trader nih. Wah bocor nih gitu ya. Jadi memang itu teman-teman tujuan saya. Sebenarnya tujuan saya, kalau teman-teman cermati, saya hanya ingin mengajak teman-teman itu secara perlahan untuk melakukan transisi. Tapi ini belum tentu Anda terima dengan baik ya. Jadi silahkan cermati lagi. Apakah ini adalah langkah yang bijak, langkah yang baik? Itu hanya diri Anda sendiri yang tahu. Yang jelas niat saya adalah mengajak Anda bertransisi pelan-pelan dari mulai saya menyelami kesenangan Anda di togel, menyelami hobi Anda, kemudian pelan-pelan ngajak, ini loh, kalau mau yang lebih jangka panjang, lebih aman, dan sebagainya. Banyak banget teman-teman kelebihan daripada trading ya. Nah kalau togel ini murni ya, angka digerakkan oleh bandar. Tapi kalau trading, market, grafik yang chart warna hijau merah itu digerakkan oleh market. Artinya nggak ada satupun orang yang bisa ngontrol market. Maka dari itu tidak ada yang memastikan. Market ini nggak ada yang bisa memastikan. Tapi kalau bandar ada yang memastikan. Siapa ya? Bandarnya itu sendiri yang memastikan keluarnya angka. Angka sih suka-suka bandar gitu ya. Canda ya teman-teman.
Kalau togel itu nggak ada regulasi, udah jelas ya. Oke, jelas ya ini semua. Silakan teman-teman baca sendiri biar nggak kepanjangan. Nah, ini yang versi lengkapnya teman-teman. Ini tabel kedua yang versi lengkapnya. Togel definisinya permainan untung-untungan berdasarkan angka yang close secara acak. Oke ya, teman-teman silakan baca sendiri. Trading aktivitas jual beli aset finansial, baik itu saham, mata uang, komoditas dan lain-lain ya. Ada kripto, ada produk derivatif, banyak banget. Asetnya banyak banget di trading. Nanti kita pelajari satu-satu teman-teman di dalam komunitas ya, di dalam grup. Saya juga tidak menggurui di sana. Kita statusnya sama, temen nongkrong. Ya, oke. Dasar keuntungan di togel itu angka keluar secara acak. Kalau di trading, analisis fundamental dan teknikal terhadap pasar finansial. Jadi kalau di trading itu banyak banget indikatornya teman-teman. Banyak banget metode, indikator dan lain-lain. Kalau di togel itu banyak banget rumusnya. Gitu ya teman-teman, mungkin sudah punya kitab yang tebelnya mungkin 500 halaman yang isinya tentang rumus togel. Kalau di trading juga ada namanya indikator kayak moving average, kemudian stokastik, kemudian Bollinger Bands, banyak banget ya jenis indikator di trading. Sama, ini sebenarnya sama, hanya saja di togel itu ada bandarnya itu tadi loh yang bikin bahaya. Nah ini, oke lanjut ya, tingkat keterlibatan. Ya ini ya, kalau trading itu kan tinggi, jadi memerlukan pemahaman mendalam tentang pasar, analisa, strategi, jadi banyak yang harus dipelajari. Tuh ya, teman-teman baca sendiri ya, oke. Tuh banyak banget. Oke ya, silakan teman-teman baca atau screenshot aja. Nah ini regulasi nih, ada regulasi dan resiko nih. Ini dua hal yang mungkin penting ya. Nah ini penting. 3 hal penting nih. Kalau togel itu prediksinya sangat sulit diprediksi, cenderung berdasarkan intuisi atau kepercayaan. Nah ini. Makanya sampai ada terbitan buku berjudul Intuisi 4D ya. Itu tentang membahas intuisi. Tapi itu powerful sih sebenarnya. Walaupun nggak bisa dijadikan sebagai acuan. Karena ya namanya juga intuisi kan ya. Bisa benar bisa salah. Banyak salahnya bahkan. Karena manusia itu sangat jauh dari kata murni. Jadi sangat susah sekali. Kalau trading itu kita benar-benar ngomongin ya sesuatu yang logik. Jadi dapat diprediksi dengan menggunakan berbagai indikator analisis. Jadi dengan analisis teknik, namanya technical analysis kalau di trading itu ada. Dan dengan technical analysis itu bisa banget teman-teman buat memprediksi chart pada pergerakan market. Jadi menurut saya dari segi prediksi saja ini sudah jauh berbeda teman-teman. Maka saya katakan tadi berbeda alam ya, antara togel dan trading itu sangat berbeda alam. Kalau di trading itu analisanya lebih gampang. Kemudian resiko, kalau di togel sangat tinggi, potensi kehilangan seluruh modal sangat besar. Ya di trading juga tinggi, resiko duit hilang semua juga bisa. Tapi lebih bisa di manajemen resikonya karena ada cut loss ya. Kemudian ada stop loss yang bisa kita atur, jadi memaksimalkan. Makanya saya bisa mengatakan nih teman-teman, kalau di togel pastikan teman-teman ya, kalau yang udah subscribe, teman-teman lama di Juta Kata tahu nih, saya selalu mengatakan dengan keras dan sangat tegas, pastikan Anda hanya kalah maksimal 20% dari total aset. Lebih dari itu waspada, Anda bisa gila, stres dan frustasi. Nah benar nggak? Ingat nggak nih teman-teman? Ya pasti ingat ya. Nah itu ilmu dari mana nih teman? Dari trading teman-teman. Makanya saya katakan sebenarnya saya adalah trader yang menyamar menjadi seorang betor. Bercanda teman-teman, saya juga betor sebenarnya. Nah jadi regulasi togel dilarang banyak negara termasuk Indonesia. Ya di Konoha nih dilarang togel. Kalau kalau trading BO-nya diawasi OJK, ada regulatornya, bisa punya kantornya, jadi lebih aman. Jadi kalau kita lagi nongkrong nih di luar, ya sama seperti sebelum saya katakan, kita lagi nongkrong di coffee shop. Kalau kita buka akun slot atau kita buka akun togel, apalagi sampai kita bawa kertas kemudian ngerumus togel, wah itu bakal
dicap sama yang lihat gitu kan, nggak enak banget gitu kan. Tapi kalau kita buka HP kita, kemudian atau kita bawa laptop, kemudian kita buka chart, wah ini trader nih, wah keren nih, image-nya aja udah beda banget teman-teman antara penjudi dengan trader. Lebih keren trader tentunya gitu ya. Nah itulah, silakan teman-teman baca sendiri ya, screenshot baca. Nah jadi lanjut, mengapa ada yang rugi sampai kehilangan miliaran uang atau asetnya karena judi online? Nah ini mengapa kira-kira? Apakah Anda juga termasuk orang yang kehilangan banyak uang karena judi online? Saya rasa kita semua tahu jawabannya, karena tidak bisa melakukan kendali atau kontrol diri. Ya, itu jawaban yang kita semua tahu. Tahukah Anda mengapa Anda tidak bisa mengontrol diri? Ya, karena Anda tidak mempelajari secara total kedalaman dari apa yang Anda tekuni. Kalau tahu, pasti Anda akan sangat berhati-hati mengeluarkan modal untuk bermain, karena tidak akan pernah ada imbalan kekayaan dalam judi online di Konoha. Kenapa saya tulis di Konoha? Karena di Konoha ini nggak ada pasaran yang atau BO yang punya regulasi. Beda sama kalau kita lagi di negara tetangga, di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong. Mereka punya kantor perjudian yang resmi. Mereka punya ajang tempat judi yang resmi, dilindungi negara, dilindungi hukum gitu, dan mereka fair, undiannya juga fair, disaksikan banyak orang pada saat undian live gitu kan. Nah kita nggak tahu, pasaran yang kita mainin aja bahkan nggak terdaftar di WLA. Nah itu kan sangat bahaya sekali teman-teman ya. Nah kalau teman-teman sadar, itu kita benar-benar bukan sedang berjudi, tapi kita sedang dibodohi. Ya, pemain cerdas yang berpotensi bisa kaya, dia hanya berjudi di atas meja. Gitu. Jadi kalau teman-teman itu memang pengen kaya dari judi, judilah di atas meja. Tuh, kalau memang mau jadi penjudi beneran, itu silakan, tidak ada larangan. Kalau teman-teman memang mau mengejar dunia, kesuksesan dunia lewat dari berjudi, berjudilah di atas meja. Karena saya katakan, kalau teman-teman tekun di togel, teman-teman tidak akan pernah bisa yang namanya sukses finansial atau kaya. Karena itu tadi teman-teman, maksimal jackpot kita dibatasi. Jadi kalau mau menang puluhan juta, ratusan juta, silakan dikubur mimpi Anda dalam-dalam. Kalaupun ada yang JP, percayalah, itu cuman buat narik orang-orang di sekitar Anda buat rame-rame nyemplung ke togel. Itu hanya trik marketing dari bandar gitu ya. Tapi kalau kita cerita trader sukses sampai jadi miliarder, itu banyak banget teman-teman. Tapi kalau penjudi itu tidak ada. Yang ada malah kabur, ninggalin banyak utang, dicari-cari orang, susah banget nyarinya. Oke ya, selamat kepada teman-teman semua karena telah mengikuti pembelajaran pada webinar ini. Saya pastikan Anda termasuk orang-orang yang beruntung ya bisa mendapatkan edukasi ini, di mana banyak sekali sahabat kita di luar sana yang malas belajar, malas membaca tentang apa yang sedang mereka kerjakan, padahal semua itu ada ilmunya gitu kan. Berjalan tanpa melihat, kita tentu akan kesulitan dan bisa saja menabrak sesuatu yang sama sekali tidak kita ketahui di depan kita. Saya percaya bahwa teman-teman telah mempunyai kesadaran tentang apa yang selama ini kita khawatirkan. Maka untuk teman-teman yang ingin secara perlahan atau bahkan ingin secara total melakukan transisi dari judi ke trading, ini adalah waktu yang tepat karena komunitasnya telah tersedia ya, di mana anggotanya memiliki latar belakang yang sama, yaitu sama-sama pernah menjadi penjudi dan juga pemain togel ya. Ini adalah waktu yang tepat teman-teman untuk melakukan transisi. Oke? Udah siap jadi trader? Ini dia nih. Total Traders Community adalah rumah belajar dan berbagi para trader pemula sampai menengah yang berpengalaman ya, dengan konsep minimalis teman-teman. Nah ini dia. Jadi Jota Kata FM kali ini akan membawa sebuah wadah baru, harapan baru yang lebih segar, lebih fresh, lebih enak buat kita obrolin ke depan.
yaitu di Total Traders Community. Jadi kita akan hadir. Ini adalah ruang bagi kita, para trader, dengan konsep minimalis. Maksudnya gimana? Ini juga sekaligus ruang transisi ya, dari penjudi menjadi trader. Jadi ini adalah ruang kita semua yang mau bertransisi dari penjudi menjadi trader. Nah, visi dari komunitas ini adalah menjadi komunitas trader yang berkonsep minimalis, yang sederhana, dan tepat dalam berpikir. Artinya tepat dalam melihat market maksudnya ya, serta bertindak sesimpel mungkin, maksudnya menghindari pemborosan metode dalam mencapai tujuan, yaitu profit ya. Jadi intinya trader yang minimalis, sederhana. Gimana caranya sih ngelihat market, gimana sih caranya nyikapin market, ya kan? Ketika kita ngelihat grafik, ngelihat chart di layar, gimana sih caranya, gimana sih cara menindaklanjuti chart ini gitu kan. Dengan cara pandang yang sesimpel mungkin, kemudian pakai metode juga yang sesimpel mungkin. Gunanya adalah tetap untuk mencapai tujuan profit. Jadi biar nggak kebanyakan metode. Nah, misinya adalah dengan memberikan edukasi cara menempatkan perspektif yang tepat. Jadi saya akan memberikan sedikit wawasan, karena banyak sekali teman-teman mentor atau ahli atau suhu dalam bidang trading ini ya. Saya juga belum sakti-sakti amat nih di bidang trading. Kalau teman-teman nanti sekiranya di dalam grup itu masih kurang teredukasi dalam segi ilmu pemahaman, teman-teman silakan. Banyak sekali guru di luar sana yang mereka punya pengalaman yang lebih baik, punya pengalaman yang lebih luar biasa daripada saya. Teman-teman bisa bebas belajar. Nah, saya menjadikan Total Traders Community ini bukan untuk menjadi komunitas terbaik, komunitas trader tersukses, bukan. Ini adalah komunitas transisi, adalah ruang transisi. Intinya teman-teman bisa mulai berubah dari tadinya hobi judi, kemudian mulai kenal dunia trading. Atau mungkin teman-teman udah kenal dunia trading, tapi terperosok ke dalam kecanduan judi. Ini saatnya untuk teman-teman belajar lagi, ingat kembali bahwa trading jauh lebih jangka panjang. Nah gitu ya. Balik lagi ke misi, adalah dengan memberikan edukasi cara menempatkan perspektif yang tepat dalam melihat market. Pemilihan metode yang sesimpel mungkin sesuai kebutuhan saja untuk menghindari kompleksitas. Jadi kalau gaya yang akan saya sampaikan dalam komunitas ini adalah gaya trading yang paling simple. Gitu ya. Kalau teman-teman pengen yang ribet, pengen yang kompleks, boleh belajar dari kelas lain atau komunitas lain. Saya tidak melarang sama sekali teman-teman. Silakan belajar. Yang terpenting adalah Anda ingin melakukan transisi perubahan. Jadi saya juga akan mengenalkan penggunaan manajemen keuangan yang sangat sederhana sekali ya, dari George Soros. Kalau manajemen, jujur saya berkiblat ke George Soros karena dia memiliki satu pemahaman ya. Analisa itu tidak pernah bisa luput dari benar atau salah. Jadi yang namanya analisa itu pasti ada kalanya benar, pasti ada kalanya salah. Begitupun ketika saya menjelaskan tentang 16 line dalam Algo Finder. Kenapa saya menuntut untuk fokus 16 line? Karena ketika kita kalah, salah prediksi sebanyak 4 kali, begitu kita win 1 kali, ya, itu kita dapat menutupi 4 kesalahan sampai 5 kesalahan yang sudah kita buat. Nah, itu adalah metode yang juga saya adopsi dari George Soros, dari seorang pakar trading atau trader profesional dunia gitu kan. Lagi-lagi teman-teman, semua keilmuan daripada Algo Finder, dari channel Juta Kata, sebenarnya semuanya saya adopsi dari dunia trading. Begitu teman-teman, dan ternyata worth it gitu kan. Nah, sekarang kita akan benar-benar kembali ke rumah kita semua, ke rumah kita yang selama ini, yang sebenarnya yang lebih jangka panjang, yaitu trading. Jadi George Soros bilang, analisa itu bukan tentang benar atau salah, tapi seberapa banyak yang kamu dapatkan
ketika saat kamu benar dalam prediksi gitu. Jadi walaupun kita itu katakanlah salah prediksi selama 5 kali, itu begitu kita benar prediksinya 1 kali, itu kita bisa minimal menutupi kekalahan kita atau kesalahan yang kita lakukan sebanyak 5 kali itu gitu. Minimal balik modal teman-teman, syukur-syukur untung. Nah, ini adalah manajemen yang paling saya anut sampai detik ini. Banyak sekali money management yang disampaikan oleh para sesepuh trader, tapi yang paling relevan, yang paling mudah untuk diterapkan menurut saya adalah konsep yang disampaikan yang digunakan oleh George Soros ini. Nah, untuk Anda yang berpengalaman, mungkin ini sangat cocok ya untuk mengurangi cara berpikir yang rumit karena kebanyakan metode. Jadi saya juga nggak menutup kemungkinan teman-teman bahwa Anda salah satu atau banyak bahkan anggota atau member dari VIP mentoring atau di tim riset algoritma atau di subscriber daripada Juta Kata FM ini. Saya yakin banyak sekali trader. Saya tahu banyak sekali yang basic Anda sebenarnya juga adalah trader. Nah, kelas ini mungkin ya, salah lagi ngomong nih, komunitas ini ya, ini sangat cocok karena untuk mengurangi cara berpikir yang rumit. Karena kebanyakan metode. Kita itu sering banget belajar banyak metode A, B, C, D. Akhirnya ketika kita perang nih di depan market, kita bingung pakai metode yang mana nih, karena kebanyakan metode gitu. Percayalah teman-teman bahwa hidup minimalis itu justru dapat memudahkan kita semua. Terutama dalam hal trading juga. Kalau semakin kita simple, akan semakin mudah. Nah, sekarang to the point. Ya, teman-teman pastikan masih punya waktu kurang lebih 9 hari lagi nih. Masih panjang banget yang mau kita bahas. To the point ya. Apa saja tahapannya untuk bisa langsung trading agar bisa langsung cuan? Oke, di sini saya mungkin pengen saya hapus nih kata-kata cuan. Kita jangan fokus ke cuan dulu ya teman-teman. Karena kalau kita masuk ke dunia investasi itu bisa untung bisa rugi. Sama kayak di judi juga, bisa untung bisa rugi. Tapi yang kita fokusin adalah tadi ilmunya George Soros. Ya, jadi kita harus siap mental. Walaupun kita kalah, salah prediksi, tetap tenang. Begitu kita benar prediksi kita, kesalahan-kesalahan tadi bisa perlahan kita tutupi. Jadi apa aja tahapannya? Oke, tahapannya adalah nih. Mulai aja dulu. Ya. Mulai aja dulu teman-teman. Ini adalah tahapannya. Pertama, gampang banget. Teman-teman cukup kirim pesan kayak gini. Join komunitas trading ke WhatsApp. Waduh, nih P-nya kurang 1 lagi nih. Nah, ini kurang 1 nih P-nya ya. Teman-teman tambahin sendiri nanti. Nomor WhatsApp-nya saya cantumkan di deskripsi teman-teman. Kalau teman-teman lama yang di VIP mentoring atau di tim riset algoritma pasti udah tahu WhatsApp saya. Nanti kalian ketik aja di WA, join komunitas trading ya, kirim ke WA. Nah, yang kedua, tunggu balasan dan dapatkan panduan pendaftaran tahap demi tahap. Nanti saya ataupun perwakilan saya akan mengirimkan itu tahapan demi tahapan di chat WA. Kalian tinggal ikuti aja, teman-teman tinggal ikuti tahap-tahapnya. Jangan sampai ketinggalan. Tinggal ikuti aja ya. Nah, yang ketiga. Nah, setelah teman-teman mengikuti tahap demi tahap tadi, ya kan, panduan pendaftaran segala macam. Nah, setelah itu teman-teman akan kami berikan akses ke dalam komunitas trader ya, yang setelah pendaftaran tadi berhasil, teman-teman. Jadi nanti saya katakan di awal ya, teman-teman akan saya arahkan ke dalam sebuah website, di mana dalam website tersebut banyak sekali platformnya, bebas. Dalam hal ini kita harus berada di dalam website yang sama supaya pembelajaran ini lebih mudah nantinya, supaya obrolan kita lebih nyambung karena website dan platform yang kita gunakan sama, teman-teman. Jadi kalau ngobrol, ini menunya apa nih mas, maksudnya gimana, enak nanyanya gitu ya. Kalau kita beda-beda platform, wah jadi susah lagi nih. Di mana saya juga nggak paham platform yang Anda pakai gitu. Jadi kita sama ratakan saja. Nanti kalau misalnya ada platform yang lebih bagus, nanti bisa diskusi lebih lanjut gitu ya. Yang keempat, nah, dapatkan materi edukasi trading dari nol dalam
komunitas trading ini. Jadi teman-teman nanti akan saya buatkan lagi video lanjutan tentang panduan trading mulai dari nol, gimana sih cara transaksi, cara deposit, cara withdraw, kemudian cara menganalisa segala macam. Akan saya berikan panduan dengan konsep yang saya katakan tadi, yaitu konsep minimalis teman-teman ya. Karena saya ingin teman-teman memahami bahwa yang penting bisa trading aja dulu, nanti kita gunakan akun demo. Jadi jangan buru-buru depo nih teman-teman. Ini saya marahin di awal nih biar nggak dikit-dikit depo. Jangan depo dulu ya. Jangan depo dulu, kita belajar dulu di demo account. Nanti kalau misalnya hasilnya udah bagus, baru monggo silahkan kalau mau mulai. Itu pun harus izin dulu. Kalau misalnya kira-kira belum pede, masih ragu-ragu, jangan dulu. Nah nih, silakan untuk menghubungi WhatsApp di deskripsi video ini. Nanti saya sematkan nomor WhatsApp-nya buat teman-teman yang belum tahu ya. Catatan, khusus member VIP Mentoring, silakan klaim akses join ke komunitas secara gratis. Nah, jadi teman-teman VIP Mentoring ini kesempatan emas yang nonton video ini, kebetulan Anda anggota dari VIP Mentoring, ini gratis buat Anda semua. Ya, caranya cukup mudah, kalian tinggal ketik join komunitas trading ke WhatsApp Mas Joki ya, saya sendiri, nanti saya cantumkan di WA, atau kalian pasti sudah punya nomor saya, dengan menyertakan username Telegram Anda yang terdaftar di VIP Mentoring. Ya. Jadi kalau mau klaim biar gratis masuknya ke komunitas, nanti jangan lupa sertakan username Telegramnya ya di WA. Oke, oh ya, buat teman-teman yang belum tergabung di dalam komunitas VIP Mentoring, jangan sedih ya. Kalian juga sama, boleh WA aja saya. Ini nanti saya cantumkan di deskripsi ya, WA. Nanti akan saya kirimkan beberapa persyaratannya untuk bisa join ke komunitas. Oke ya. Jadi sebagai kata akhir, wah ini udah detik-detik penutupan teman-teman ya. Pastikan teman-teman menyimak yang satu ini karena ini juga sangat penting. Jangan sampai ada yang ditinggalkan. Sebagai kata akhir, kita semua tahu hal tergila di era sekarang adalah pesatnya pertumbuhan kecerdasan buatan AI. Mau tidak mau kita harus segera beradaptasi. Yang tadinya malas belajar jadi makin rajin belajar skill baru setiap harinya. Kita benar-benar harus bisa menjadi manusia yang multi talent. Jadi bukan untuk menjadi ahli di segala bidang, bukan. Tapi kita harus ngerti gitu ya beberapa keahlian. Jadi ketika kita menghadapi kejadian hal yang tidak kita inginkan, suatu kondisi yang mendesak seperti kehilangan pekerjaan atau gagal dalam bisnis, itu kita bisa tetap dapat segera menjalankan planning berikutnya. Jadi gampang cari batu loncatan. Jadi harus belajar, termasuk di trading ini teman-teman. Jadi kalian itu belajar di sini, teman-teman itu nanti masuk ke dalam komunitas ini, itu nggak harus langsung mulai trading teman-teman. Ya mau langsung juga monggo, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting itu apa? Ilmunya. Jadi ketika teman-teman nanti membutuhkan, teman-teman tinggal pakai, teman-teman tinggal action aja gitu kan, karena udah belajar gitu. Jadi yang namanya belajar itu nggak pernah ada ruginya. Nah ini bayangkan jika kamu cuman punya satu skill, misalnya sebagai pelukis, penjahit, atau cuman bekerja di suatu instansi atau karyawan. Nah itu perhatikan secara detail gitu kan, bahwa skill yang Anda miliki itu sekarang dapat dengan mudah loh dikerjakan oleh AI atau robot ya. Dan sebenarnya kita itu sekarang sedang berperang atau terancam bukan dengan manusia lain gitu kan, bukan terancam oleh manusia lain, tapi kita juga bersaing dengan robot. Nah inilah era AI, namanya Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi teman-teman harus mulai dari sekarang membiasakan untuk menambah skill baru setiap harinya gitu ya. Usahakan atau setiap saat itu tambah upgrade skill, selalu upgrade skill. Termasuk trading ini adalah skill baru mungkin bagi teman-teman, pelajari, cari tahu. Jadi sewaktu-waktu teman-teman jadi pengangguran tiba-tiba ada yang dikerjakan. Nah tapi pesan juga ya, sebelum ini ditutup, sesi ini ditutup, webinar ini saya tutup, saya ingin berpesan sekali lagi. Jadi buat teman-teman nanti yang udah join di dalam komunitas, saya berharap teman-teman yang memang memiliki pekerjaan
tetap atau memiliki usaha yang sudah berjalan atau sebagai pengusaha apapun pebisnis, tolong jangan tinggalkan terlebih dahulu bisnis atau pekerjaan teman-teman sekalian dan total ke dalam menekuni trading. Jangan, saya katakan jangan. Karena trading itu membutuhkan modal, teman-teman. Ya, membutuhkan modal. Walaupun nanti kita compounding modal itu ternak duit ya. Katakanlah ternak duit, bahasa compounding itu ternak duit. Jadi duit dari modal katakanlah 1 juta, gimana caranya bisa jadi 1.200.000, jadi 1.500.000, kemudian naik terus sampai terserah kita gitu ya. Nah, itu kan tetap butuh modal, teman-teman. Jadi saya berharap bahwa trading ini jadikan untuk sampingan terlebih dahulu. Karena kita cari aman ya, sampingan terlebih dahulu. Kalau yang punya usaha jangan langsung ditinggal. Justru hasilkan dulu uang dari usaha, bisnis atau bekerja. Nanti gaji teman-teman baru bisa sebagian mulai diinvestasikan di trading. Perlahan-lahan dengan target yang jangan terlalu besar ya. Jangan terlalu besar, nanti untuk manajemen segala macam akan saya sampaikan di dalam komunitas. Jadi itu tadi teman-teman, terus belajar skill baru. Trading ini hanya salah satu ilmu dunia ya. Ini hanya salah satu dunia dan hanya sebagian kecil ilmu dunia yang juga tidak seberapa dan masih banyak yang lebih besar potensinya. Jadi kalian memilih untuk menjadi trader, maka jadilah profesional. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau memang memutuskan menjadi trader, jadilah trader yang profesional ke depan. Jangan pernah malas untuk belajar. Jadi gunakan analisa dan manajemen yang matang. Banyak yang lebih hebat dan lebih sukses ya dari saya. Di sini saya juga tidak menggurui. Kita semua belajar bareng. Webinar ini hanya sebagai bentuk ekspresi kepedulian saya kepada teman-teman semua agar tetap memiliki harapan hidup dan dapat berpikir waras di era yang gila ini. Semoga bermanfaat. Ya, jadi itu tadi teman-teman. Tujuan inti daripada webinar ini adalah sebagai bentuk ekspresi sebenarnya ya. Sebagai bentuk ekspresi kepedulian saya kepada teman-teman semua agar tetap memiliki harapan hidup. Jadi agar hidup Anda semua tidak putus asa. Mungkin dengan ini kalian bisa mendapatkan perspektif baru, teman-teman bisa lebih segar dalam berpikir, lebih semangat. Terima kasih dan sampai jumpa di Total Traders Community. Dan saya juga mudah-mudahan akan upload sesuatu yang mungkin dapat bermanfaat ke depan. Tetap simak buat teman-teman yang belum subscribe. Silakan jika ingin subscribe. Jika bermanfaat, silakan boleh di-share buat teman-teman atau sahabat kalian atau saudara kalian yang mungkin terkena imbas daripada judi online. Mari sama-sama kita perlahan mulai melakukan transisi. Oke, sekian.